pertama kami baca Soto Bakomaci dari terjemahannya Toto Sudarto Baktiar. Terjemahan itu terasa memang masih cukup formal ya bahasanya, dan kami merasakannya juga kaku gitu, dengan judul Malam Terakhir. Nah kemudian kami mencoba lagi untuk menerjemahkannya langsung dari bahasa Jepang. Nah itu kami minta saudara Yoko Nomura gitu yang lama tinggal di Indonesia ini untuk menerjemahkan, dan dibantu oleh ya ada salah satu anggota LTC bernama Permana untuk menyelaraskan bahasanya. Nah, maka dalam perjalanannya kami terus melakukan reading, terus juga latihan-latihan praktis yang pada akhirnya akan menguatkan atau akan menjadi langkah-langkah untuk memasuki penciptaan karya Soto Bakomaci ini versi LTC. Sebetulnya memang bertolak dari satu panduan latihan dasar yang saya sudah susun cukup lama. Itu pun karena hasil dari latihan-latihan saya dan teman-teman gitu loh, dan juga hasil dari latihan bersama masyarakat di satu tempat. Dan itu saya susun yang kita sebut kemudian, yang kami sebut kemudian To Be Man Actor. Di antara latihan-latihan dasar itu, saya hanya menggunakan pertama bentuk metodenya itu pembebasan diri. Bagaimana setiap aktor harus membebaskan diri dari kekangan-kekangan hidupnya. Dia harus punya sense of grouping, mengikuti leader dalam bentuk apapun, tidak verbal, kemudian dia siap juga menjadi leader, dan yang lain mengikuti gerak yang dia tawarkan. Nah, kemudian saya kembangkan ini pada motif-motif yang spesifik. Misalnya mata sebagai subjek. Bagaimana dia melihat objek dari jauh, objek yang dinamis, objek yang bergerak, sampai objek itu masuk di dalam diri kita. Nah itu kami latih dengan satu aturan-aturan yang cukup ketat. Misalnya bahwa gerak tidak boleh ada kecuali karena mata membutuhkan. Gerak atau bentuk tubuh kemudian itu harus benar-benar disadari oleh aktor sebagai bentuk, sebagai yang bisa enak dilihat oleh penonton, kira-kira gitu. Dia tidak boleh bergerak hanya untuk gerak itu sendiri. Ada lagi dari situ kemudian juga mengeksplorasi pendengaran, kemudian juga mengeksplorasi kalimat-kalimat yang puitik, kalimat-kalimat yang lebih bersifat puisi, karena aktor harus juga membiasakan dialog-dialog yang puitik untuk dia sampai pada situasi yang pekat, yang asing, yang dalam, misalnya itu, yang bahkan bermakna spiritual, hening, sepi. Nah itu memang harus yang mampu mewakili situasi itu. Kalau lewat kata-kata ya kata-kata yang puitik. Seperti air, ia akan menyuburkan tanaman. Kami dan teman-teman aktor masih melakukan satu proses penggalian lebih jauh. Situasi ketidaknyamanan, situasi keterasingan, situasi beban hidup masing-masing bertemu di satu tempat. Bagaimana kemudian tercipta pertemuan yang masih tetap dibalut oleh beban pikiran, oleh beban ketidaknyamanan antar keduanya.
Dari hasil terakhir, saya membayangkan dari proses bedah naskah Sotoba Komachi karya Yukio Mishima yang kami lakukan cukup intensif dengan teman-teman LTC, yang didukung oleh referensi-referensi yang cukup banyak. Kemudian kami mendapatkan salah satu kesimpulan bahwa naskah tersebut memiliki 3 bagian utama. Bagian pertama adalah pertemuan, bagian kedua adalah masa lalu, dan bagian ketiga adalah kematian. Bagian pertama menggambarkan pertemuan penyair dan perempuan tua di sebuah taman, dibangun melalui dialog-dialog yang menyiratkan perbedaan pandangan keduanya atas kenyataan hidup. Pemuda begitu sangat realistis, memandang apa yang ada sebagai bahan dari sumber penciptaan karya sastranya. Adapun Komachi lebih melihat itu sebagai sesuatu yang justru dari apa yang ada di baliknya dan bukan kenyataan yang kasat mata. Bagian kedua, penyair diajak untuk menyelami masa lalu Komachi yang ternyata jauh lebih indah dan mengagumkan. Digambarkan dengan aksi dansa waltz di sebuah gedung rumah ikan, simbol dari masuknya pengaruh barat di Jepang saat itu. Kemudian pelan-pelan penyair hanyut tenggelam dalam kisah masa lalu si perempuan tua itu. Ia mendengar orang-orang bergunjing tentang kecantikan dan keanggunan Komachi. Komachi seolah sedang menggunakan gaun mode Paris yang membayangkan tengah berdansa dengan Kapten Fukakusa. Bagian ketiga, setelah keduanya lelah berdansa, penyair merasakan hal berbeda dari apa yang dilihatnya. Tumbuh kekaguman pada kecantikan Komachi, bahkan rasa cinta yang begitu cepat ingin ia nyatakan. Ini artinya jadi titik balik sikap. Kalau sebelumnya dia meremehkan perempuan tua gelandangan yang secara fisik sangat menjijikan, dan sebaliknya Komachi, bila pada awalnya selalu ingin dibilang cantik, meski ia sudah keriput, di bagian ini berupaya keras melarang sang penyair untuk menyatakan dirinya cantik, apalagi rasa cinta padanya. Sebab hal itu akan berujung pada maut. Sebab kejadian tragis itu telah berulang kali terjadi pada setiap hari pertemuan ke-100, ketika seorang pemuda menyatakan cinta pada diri Komachi. Dan benar saja, di penghujung bagian ketiga ini, sang penyair seketika tergeletak di taman dan membeku sesaat setelah ia menyatakan cinta dan mengagumi kecantikan Komachi. Dari hasil diskusi demi diskusi dan latihan demi latihan bersama para aktor dan tim bedah naskah, saya kemudian memilih sudut pandang yang berbeda dari naskah asli. Pertama, masa lalu yang dibangun oleh Komachi saya ganti dengan masa depan, di mana Komachi melihat masa depan sebagai dunia fantasi atas kehidupan dan juga atas penyesalan dari hidup masa lalunya. Yang kedua, pemuda, kalau sebelumnya adalah pemuda yang berprofesi penyair, di sini pemuda yang tidak ada profesinya, tidak memiliki profesi. Dia hidup hanya dalam penantian janji-janji. Ketiga, orang-orang yang digambarkan di sebuah taman, berpacaran, dan seterusnya, kami gambarkan sebagai sepasang suami istri yang menangisi anak ketika dia tidak mampu mengantar anak yang terkena virus corona itu sampai ke pemakaman karena memang aturan protokol kesehatan. Yang keempat, Fukakusa yang hanya diceritakan
oleh Komachi saya coba gambarkan lewat 3 tokoh laki-laki tua dengan cacat fisik bahkan mental. Mereka adalah veteran, pensiunan, dan juga mantan di sebuah stasiun kereta api di mana mereka ingin pulang. Yang kelima, bagaimana pada puncaknya nanti si pemuda tidak hanyut dalam masa lalu atau tidak lagi menyatakan kecantikan pada Komachi, tapi justru dia akan mengalami kelelahan yang luar biasa karena tidak sanggup mengikuti fantasi yang dibangun oleh Komachi. Nah, dari 5 upaya saya dan teman-teman untuk menggeser sudut pandang yang tidak sesuai dengan naskah aslinya, kami kemudian menurunkan dalam 6 fragmen yang tentu itu sesungguhnya masih bertolak dari 3 kerangka utama. Fragmen pertama digambarkan bagaimana perempuan tua yang memainkan benda-benda kesayangannya yang mengandung masa lalu yang indah. Digambarkan dengan 3 perempuan, 2 perempuan yang dimaksud sebagai pantulan dari perempuan tua Komachi ini. Kemudian juga nanti ada dialog di kerangka selanjutnya, di fragmen selanjutnya ada dialog yang cukup intensif dari 2 perbedaan antara perbedaan cara pandang antara pemuda nir profesi ini dengan perempuan tua. Pandangan yang sangat berbeda dan mencolok itu adalah bagaimana si pemuda menilai apa yang dilakukan Komachi adalah sesuatu yang sia-sia dan itulah sesungguhnya kematian. Sebaliknya Komachi pun menilai bahwa apa yang dilakukan pemuda hanya dengan menunggu dan menunggu itu justru adalah kematian atas hidupnya. Dan kemudian juga pada kerangka fragmen yang keempat akan digambarkan 3 tokoh laki-laki tua dengan persoalannya masing-masing, tetapi bertolak dari kenyataan yang paling sentimental bahwa mereka tidak bisa meninggalkan sakit hatinya karena ditolak oleh seorang wanita pujaannya. Nah, ada juga nanti yang mengikat itu semua adalah orang-orang yang juga digambarkan sedang menangisi kematian anak, kemudian juga seorang perempuan yang terburu-buru untuk sampai ke stasiun, tetapi hasil check up-nya juga belum tuntas dari seorang dokter. Dari sini kemudian saya ingin menggarisbawahi bagaimana makna kematian dari masing-masing tokoh itu sangat berbeda-beda. Nah, inilah yang menjadi hasil boleh dibilang hasil sementara dari latihan yang kami lakukan untuk Sotoba Komachi versi LTC. Jadi Sotoba Komachi dan Rintrik itu memang seperti di awal tadi kami sepakati sebagai pintu masuk untuk melakukan kerja kolaborasi yang kami beri tema Crossing Text, Mishima and Danarto, Between Mystical and Mystery. Nah, naskah Sotoba Komachi ini yang khususnya yang sedang kami garap, kami bayangkan memang nanti akan bertemu dengan Rintrik yang sudah diadaptasi oleh Yasuhito Yano dengan kelompoknya. Jadi ke depan tentu kami akan butuh waktu yang lebih intensif dengan dia atau dengan mereka
untuk bagaimana yang kita maksud dengan closing text itu benar-benar bisa terwujud sebagai sebuah pertunjukan bersama.